Seorang gadis berkata bahwa sebuah pesta diadakan di villa saat orang tuanya bepergian. Mereka yang menghadiri pesta itu menelepon teman-teman mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, ratusan orang berkumpul di villa hingga ke lantai 2. Kelompok orang itu semakin heboh, bahkan mengangkat seorang gadis di atas meja marmer. Akhirnya balkon tidak dapat menahan beban dan runtuh. Biro Investigasi Kriminal menerima laporan dan bergegas ke tempat kejadian. Seorang gadis tertimpa runtuhan dan kehilangan nyawanya. Pada awalnya, penyelidik menemukan bahwa gadis bernama Libby juga pemilik rumah. Gadis yang baru berusia 16 tahun ini. Konjungtivanya bercak darah, sehingga mati lemas. Ciri-cirinya, dokter forensik percaya bahwa beban pada tubuh membatasi perluasan dada. Saksi mata di tempat kejadian mengatakan ada lebih dari 50 orang di balkon saat itu. Namun, apakah ini kecelakaan atau tidak masih perlu diselidiki secara detail. Kerumunan dengan cepat mulai mengumpulkan bukti di tempat kejadian. Xiaobei mengeluarkan sidik jari khusus pada marmer. Xiaoluo memeriksa semua komponen balkon dengan peralatan pemindaian. Tidak menemukan tanda-tanda cacat atau ngengat. Dia memutuskan untuk melakukan analisis penimbangan untuk menentukan apakah ini kecelakaan. Setelah pengujian peralatan, papan dapat menahan 50 pound per kaki persegi. Berat total balkon belakang dihitung menjadi 96.009.600 pound. Itu dapat menahan 50 siswa di atasnya. Tetapi menambahkan meja marmer dan itu akan runtuh. Xiaohei percaya bahwa orang yang memindahkan meja ke balkon mungkin adalah penyebab kecelakaan itu. Para detektif menanyai banyak siswa di tempat kejadian. Tetapi tidak ada yang ingat siapa yang mengangkat meja itu. Xiaobei datang ke rumah sakit untuk menanyai yang terluka. Secara tidak sengaja menemukan seorang anak laki-laki yang terluka parah bernama Steve. Seperti sidik jari, itu menunjukkan bahwa dia terlibat dalam memindahkan meja saat itu. Di sisi lain, dokter forensik melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuhnya. Menemukan bahwa tulang hyoid Libby patah. Yang berarti dia telah berjuang, dan akhirnya menyimpulkan bahwa dia dicekik sampai mati. Banyak luka di tubuh juga disebabkan sebelum kematian. Jelaskan bahwa telah terjadi pertengkaran dengan seseorang. Mike pertama kali menanyai pacar Libby, Jack, yang menemukan memar akibat perkelahian di tangannya. Jack berkata semakin banyak orang di pesta itu. Libby ingin mengusir semua orang. Karena itu dia bertengkar dengan beberapa orang yang minum terlalu banyak. Terakhir kali dia melihat Libby, dia menemukannya pergi ke pesta. Di lantai atas, tidak butuh waktu lama sebelum balkon runtuh. Setelah membaca laporan otopsi dari dokter forensik, Xiaohei kembali melihat tubuh Libby. Tidak menemukan luka memar akibat bekas cekikan di lehernya. Dia mengira Libby telah dicekik oleh baju tanpa lengan atau handuk atau semacamnya. Luka memar menyebar ke seluruh luka, jadi tidak ada bekas luka yang terlihat. Bridge memikirkan kalung yang dikenakan Libby di lehernya. Jika si pembunuh mencekik Libby, kalung itu akan meninggalkan bekas di lehernya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang menaruh kalung di Libby setelah kematiannya. Karena ini adalah kasus pembunuhan, semua orang kembali ke TKP. Xiaobei menemukan cairan kental kuning di bingkai jendela kamar tidur di lantai 2. Dan menemukan rambut di tempat tidur. Xiaohei menemukan catatan di laci perhiasan. Yang mengatakan bahwa Watch Dead juga ada di lemari lain. Setelah menemukan ini perhatikan. Tampaknya rumah itu telah menderita peti mati pencuri. Menurut kotak rambut dan perhiasan Xiaohei, kamar tidur adalah TKP pertama, dan pencurinya adalah tersangka utama. Xiaobai menyelidiki catatan tersebut. Pencuri ini sering nongkrong di berbagai pertemuan publik di internet. Setiap kali dia menyelinap masuk, dia akan memusnahkan semua barang berharga. Catatan itu adalah tanda khusus, dan orang ini juga memiliki sebuah blog. Ada mengunci alamat IP tersangka melalui blog tersebut. Di gedung perkantoran dan menemukan bahwa orang ini hanya memposting blog antara jam 2 pagi dan 6 pagi. Selama periode ini, hanya satpam yang bertugas di perusahaan tersebut.
Para detektif dengan cepat menemukan tersangka S1MCHE Pronunciation K, dan S1MCHE Pronunciation K mengakui bahwa dia telah menyelinap ke dalam pesta. Mencuri barang, tetapi tidak mengaku membunuh orang. Segera, keduanya membawa barang rampasan kembali ke laboratorium, di mana mereka menemukan 3 kalung identik di leher Libby di dalam barang rampasan. Menemukan DNA dari 2 wanita lain di kalung di leher Libby. Adam, sebaliknya mendapat banyak sekali foto di tangan para pengunjung pesta. Kalung yang sama juga ditemukan di leher seorang wanita. Ada 3 kalung ini di kotak perhiasan Libby. Dia memakai yang keempat, dan sekarang ada yang kelima. Mike percaya bahwa kalung dan pembunuhnya tidak dapat dipisahkan. Pada saat yang sama, Xiao Bai menyelidiki blog Libby. Lalu menemukan grup pribadi di blog tempat dia merilis sebuah game. Pilih gadis yang sempurna di sekolah untuk mengelabui dia. Agar berpikir dia sangat populer dan atur agar seorang pria mengambil keperawanannya. Pria paling aktif dalam grup adalah pacarnya Jack. Erin, gadis lain dengan kalung, adalah yang terpilih. Pada akhirnya, anak laki-laki dalam grup akan menilai mereka. Setelah mereka mengambil keperawanan mereka. Yang paling menyenangkan, maka mereka dapat mengirimkan konten ini ke teman mereka. Joe mengira kalung itu mewakili yang terpilih. Gadis yang terpilih kemungkinan besar akan membenci promotor game Libby, karena menargetkan Erin sebagai tersangka. Erin mengaku menghadiri pesta kemarin, namun pergi setelah terjadi keruntuhan. Kalung di lehernya diberikan kepadanya oleh Jack. Tujuan dia pergi ke pesta adalah untuk menemui Jack, lalu mengatakan bahwa Libby tidak mempermasalahkannya. Saat itulah agen tersebut menerima SMS dari Adam, bahwa DNA yang ditemukan di kalung itu cocok dengan seorang gadis bernama Kate. Segera, Kate dibawa kembali ke ruang interogasi. Kate mengakui bahwa dia telah berpartisipasi dalam permainan. Libby berinisiatif untuk menemukannya, membawanya ke rumahnya, untuk meminjamkan pakaiannya, dan membawanya untuk melakukan yoga. Dia pikir dia menjadi cowok paling populer di sekolah. Akhirnya mengenalkannya pada Jack. Setelah hubungan terjalin, mereka memposting masalah tersebut di forum sekolah. Meskipun dia sangat marah tentang masalah ini, tetapi untuk pembunuhan itu, dia tidak mengakuinya. Yang terpenting, dia tidak pergi ke pesta hari itu. Setelah keluar, Adam membawa hasil tes bahan lengket kuning, yang mengingatkan Adam pada gadis seksi yang pernah dia kencani. Dia sering keluar untuk berlari, dan sering menggunakan berbagai pelumas. Dia akan mencuci mustard dan detoksifikasi selama 6 malam. Benda kuning adalah campuran dari benda itu. Hal ini membuat Xiao Hei memikirkan seorang gadis bernama Rachel di rumah sakit. Dia ingat bahwa dia mengatakan, dia akan berpartisipasi dalam maraton minggu ini. Gadis-gadis memiliki hubungan darah. Segera, Rachel dibawa kembali ke ruang interogasi, dan penyidikan menemukan Rachel dan Kate adalah saudara tiri. Menghadapi interogasi Mike, Rachel terus terang mengakui pembunuhan itu. Hubungan antara dia dan saudara perempuannya sangat baik. Belum lama ini, dia menemukan bahwa adik perempuannya tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Menjadi pendiam dan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dia diam-diam menyalakan komputer adik perempuannya. Mengetahui bahwa dia sedang diajak di internet, dia menyalahkan Libby untuk semua ini. Jadi dia menyelinap ke pesta hari itu dan menemukan bahwa Libby tidak menyesalinya. Saat itu, dia sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Mencekiknya dengan syal selama pertarungan. Setelah itu dia mengalungkan kalung itu di leher Libby. Menurutnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih cocok untuk kalung ini selain dia. Setelah itu, dia menemukan seseorang di luar telah mengetuk pintu. Jadi dia melompat keluar jendela dan lari. Anda ingin bertanya mengapa mayat itu lari di bawah meja marmer? Penulis skenario tidak memberikan penjelasan sampai akhir. Jadi saya serahkan pertanyaan ini kepada Anda yang cerdas di area komentar. Sejauh ini, kasus ini sudah selesai.